Kamu nggak akan percaya ini. Saat aku bilang, jangan pingsan. Itu bukan lelucon. Ini bisa mengubah hidup siapapun. Sebelum kamu lanjut nonton, coba tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu nonton sekarang. Kita cek nih penonton dari kota mana yang paling aktif. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya agar channel ini terus berkembang dan kamu nggak ketinggalan cerita misteri seperti ini. Kamu harus lihat ini. Tapi tolong, jangan pingsan. Suara itu lirih tapi tegas. Seperti menusuk langsung ke dasar perasaanku yang belum pulih dari kehilangan. Aku menatap wajah Pak Rendra, manajer restoran tempat suamiku dulu sering mampir. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku belum seminggu jadi janda. Luka ini belum sempat mengering. Tapi dunia seperti tak mau memberiku waktu untuk sekadar bernapas. Restoran itu lengang siang itu. Hanya terdengar suara sendok bertemu piring dari meja pojok. Udara di dalam seperti menekan. Langit di luar mendung, menggantung, seolah alam pun ikut menyimpan sesuatu. Ayo ikut saya ke dalam, Bu Ayla. Tapi tolong jaga diri baik-baik. Aku mengikuti langkah Pak Rendra melewati dapur. Aroma minyak dan bumbu masih menggantung di udara. Di ujung lorong sempit itu, ada pintu kecil berwarna abu, agak tersembunyi di balik rak sayuran. Ia menggeser rak itu pelan-pelan, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya dibuka. Saat pintu dibuka, kulihat ruang kecil, penuh kabel, layar monitor, dan tumpukan CD lama. Ruang CCTV. Aku melangkah masuk pelan. Tanganku dingin. Jantungku berdetak keras sampai terasa di telinga. Saya nggak berani simpan ini terlalu lama, Bu. Tapi saya tahu, ini buat Ibu. Cuma Ibu. Katanya. Ia menyalakan salah satu layar monitor. Sebuah rekaman diputar. Gambar dari beberapa minggu lalu. Aku melihat sosok yang sangat kukenal. Suamiku, Dimas. Duduk di meja pojok dekat jendela. Tempat favoritnya. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya tegang. Ia menatap lurus ke arah kamera. Seperti tahu ada yang memperhatikannya. Lalu perlahan, ia keluarkan buku catatan dari jaketnya. Membuka halaman kosong, dan mulai menulis. Pak Rendra mempost video. Boleh saya tahu, Bu Ayla, suami Ibu pernah bilang sesuatu sebelum kepergiannya? Aku menggeleng. Bahkan sebelum meninggal, Dimas masih sempat peluk aku hangat malam itu. Katanya ia hanya ingin tidur cepat karena besok ada jadwal kerja pagi. Tidak ada tanda, tidak ada firasat aneh. Tapi sekarang semua terasa janggal. Video kembali diputar. Dimas menulis satu kalimat, lalu mengangkat catatannya, menghadapkannya ke kamera. Aku membaca pelan-pelan. Jangan percaya mereka. Aku tersentak mundur. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhku gemetar. Kutatap wajah Dimas lagi. Ia mengangguk pelan ke kamera, lalu menyelipkan catatan itu ke dalam tas kecilnya dan berdiri pergi. Pak Rendra mematikan video. Saya nggak ngerti. Pak, siapa yang dia maksud dengan mereka? Kenapa bukan saya yang dia kasih tahu langsung? Pak Rendra menarik napas dalam. Saya juga nggak tahu, Bu. Tapi 2 hari setelah video itu direkam, Dimas datang ke sini lagi, duduk di tempat yang sama, dan dia bilang ke saya, kalau suatu saat nanti terjadi sesuatu padanya, saya harus panggil Ibu dan kasih lihat ini. Itu pesan terakhirnya ke saya. Kurasakan seluruh tubuhku lemas. Aku duduk di kursi plastik tua di ruang itu. Dadaku sesak. Ingatanku berputar. Malam-malam terakhir bersama Dimas. Senyumannya. Lelucon recehnya. Tapi kenapa? Kenapa ada rahasia sebesar ini? Pak Rendra. Ada rekaman lain. Ia menggeleng. Hanya itu. Tapi Ibu mungkin mau lihat catatan yang ia tinggalkan waktu itu. Saya sempat fotokan. Ia mengirimkannya ke ponselku. Gambar pertama, kalimat yang sama. Gambar kedua, daftar nama. 3 nama, Bu Ratna, Eka, dan Nara. Semua nama keluarga suamiku. Di samping masing-masing nama, ada satu tanda silang kecil. Aku menahan napas. Ini sudah terlalu jauh.
gumamku. Tapi belum selesai. Pak Rendra mendekat pelan, lalu membuka laci mejanya. Dikeluarkannya sebuah benda kecil berwarna hitam, seperti flash disk. "Dimas titip ini," katanya. "Kalau sudah waktunya, ibu pasti tahu harus apa." Aku menerima benda itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti sedang menyentuh nyawa seseorang yang belum pergi sepenuhnya. "Ayla," suara Pak Rendra lebih lembut. "Saya tahu ini berat, tapi saya percaya, Dimas pasti punya alasan kenapa semua ini dia simpan buat ibu." Aku menunduk. Mataku mulai memanas. Air mata jatuh begitu saja. Ada perasaan marah, sedih, bingung, bercampur jadi satu. Kenapa Dimas tak bilang langsung? Kenapa dia memilih menyimpan semuanya sendiri? Allah, kalau memang ini bagian dari rencana MU, kuatkan aku. Aku berdiri, mengusap air mata dengan punggung tangan. Kepalaku tegak, meski tubuhku masih goyah. "Pak Rendra, saya akan cari tahu. Saya harus tahu, semuanya." Pak Rendra hanya mengangguk. Aku berjalan keluar dari ruangan kecil itu, melewati dapur yang kini terasa asing. Aroma bumbu tadi terasa hambar sekarang. Dunia seolah berubah warna. Langit di luar mulai turun gerimis. Tapi dalam hatiku, badai sedang berkecamuk. Aku tahu, ini belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Aku masih berdiri mematung di depan undangan itu. Jemariku gemetar saat menyentuh permukaannya yang mewah dan mengkilap. Pesta pembacaan warisan. Bahkan kalimat itu terdengar asing di telingaku. Dimas belum genap 2 minggu pergi. Tapi Bu Ratna sudah sibuk dengan urusan warisan seolah tak ada jeda untuk berduka. Seolah semua ini hanya sebuah acara formal, bukan kehilangan. Kupeluk undangan itu erat-erat. Ada yang sesak di dada. Apa gunanya semua harta? Kalau satu-satunya orang yang paling mencintaiku kini sudah tak ada? Malam itu, aku duduk diam di ruang tamu. Tanpa suara. Hanya lampu gantung yang berayun pelan karena kipas langit-langit yang terus berputar. Flash disk kecil dari Pak Rendra masih dalam genggamanku. Tapi aku belum punya cukup nyali untuk membukanya. Entah kenapa, batinku berkata, bukan malam ini. Hari Jumat datang cepat. Udara sore itu lembab, seolah menyimpan beban. Aku berdiri di depan cermin cukup lama, memilih pakaian yang paling sederhana tapi tetap pantas. Gaun panjang hitam polos, tanpa riasan berlebihan. Mataku sudah sembab sejak pagi. Tapi biarlah. Aku tidak ingin menyembunyikan luka yang memang nyata. Sopir pribadi Bu Ratna datang menjemput pukul 6 tepat. Mobil hitam mengkilap itu membawaku melaju pelan menuju rumah mewah di kawasan elit, tempat Dimas dibesarkan. Sepanjang jalan, hatiku diliputi tanda tanya. Apa sebenarnya yang akan terjadi malam ini? Kenapa terasa seperti ada sesuatu yang janggal? Sesampainya di rumah Bu Ratna, kulihat puluhan mobil berjejer rapi di halaman depan. Lampu-lampu taman menyala terang. Lantai marmer berkilau disapu bersih. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian elegan. Beberapa dari mereka adalah kolega bisnis Dimas. Beberapa yang lain keluarganya yang dulu hanya muncul saat momen-momen penting. Dan yang paling mencolok, senyum di wajah Bu Ratna. Terlalu lebar, terlalu tenang. Seolah malam ini adalah perayaan, bukan perpisahan. Ayla, kamu datang juga, katanya sambil meraih tanganku. Aku mengangguk pelan. Ini undangan dari ibu. Saya datang karena ingin menghormati Dimas. Bu Ratna hanya tersenyum tipis dan menepuk punggung tanganku dengan lembut. Bagus, kamu memang istri yang baik. Semoga tetap begitu. Ada nada aneh di kalimat itu. Tapi aku diam saja. Acara dimulai dengan santapan malam. Prasmanan mewah terbentang dari ruang tamu hingga teras belakang. Hidangan luar negeri, minuman mahal, tawa, dan obrolan ringan terdengar seperti pesta ulang tahun, bukan momen pembacaan warisan. Aku hanya duduk di sudut, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Dunia di sekelilingku terasa asing. Semua ini bukan Dimas. Bukan seperti yang dia inginkan. Pukul 8 malam, pengacara keluarga datang.
Seorang pria berkemeja rapi dengan tas kulit di tangan. Dia berdiri di tengah ruang utama yang kini sunyi. Semua tamu duduk. Lampu diredupkan sedikit. "Selamat malam," katanya membuka. "Terima kasih atas kehadiran semua pihak dalam momen penting ini." Sesuai wasiat almarhum Bapak Dimas Arya Pranata, sebelum pembacaan dokumen resmi, beliau meninggalkan satu permintaan khusus, yaitu agar video ini diputar terlebih dahulu. Semua mata langsung tertuju pada layar proyektor yang sudah disiapkan. Aku menahan napas. Jantungku berdegup tak beraturan. Ini dia, video yang katanya ditinggalkan Dimas. Apakah ini kelanjutan dari rekaman yang kulihat di restoran? Lampu dimatikan sepenuhnya. Layar menyala. Dan muncul wajah itu. Dimas. Tapi bukan Dimas yang tersenyum. Bukan yang santai. Bukan yang biasa menggodaku. Wajahnya tampak letih. Matanya cekung. Ia duduk di kursi kayu dengan latar belakang kamarnya. Suaranya pelan, tapi jelas. "Halo semuanya. Kalau kalian melihat video ini, berarti aku sudah tidak ada lagi. Dan aku tahu, banyak dari kalian yang mungkin ingin mendengar kabar tentang warisan. Tapi sebelum itu, aku ingin bicara." Semua orang diam. Beberapa mulai saling pandang. Bu Ratna tampak gelisah. Kakinya menggoyang pelan. "Aku tidak akan lama. Hanya ingin bilang bahwa tidak semua hal bisa dibeli. Tidak semua bisa diatur. Dan tidak semua orang yang tampak baik benar-benar tulus." Wajah Dimas menegang. Ia menatap lurus ke kamera. "Selama hidupku, aku diam. Aku dengarkan semua nasihat, ikut semua kemauan keluarga. Aku tidak pernah melawan. Tapi kalian tidak tahu bagaimana rasanya saat orang yang paling kamu percaya justru menghancurkan kamu perlahan-lahan dari dalam." Terdengar gumaman kecil dari sudut ruangan. Beberapa tamu mulai berbisik. Bu Ratna mencoba tenang, tapi tangannya mencengkram lengan kursinya kuat sekali. "Video ini bukan sekadar pesan. Ini adalah pengingat. Aku hanya percaya satu orang dalam hidupku, dan itu adalah istriku, Ella. Semua keputusan tentang warisanku, aku serahkan ke dia. Karena hanya dia yang tidak pernah minta apapun dariku. Hanya dia yang benar-benar mencintaiku karena aku, bukan karena harta atau nama keluargaku." Aku menahan tangis. Mulutku bergetar. Tapi aku tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak di depan Bu Ratna. Tiba-tiba suara di video terputus. Layarnya membeku. Semua orang terdiam. Tapi kemudian, "Matikan. Hentikan sekarang juga," teriak Bu Ratna tiba-tiba, berdiri dengan napas terengah. Pengacara tampak panik. Ia berusaha mengendalikan situasi. Tapi Bu Ratna terus berteriak, menunjuk layar. "Video itu tidak boleh dilanjutkan. Itu tidak sah. Itu tidak benar." Para tamu mulai resah. Beberapa berdiri. Beberapa lainnya menatap Bu Ratna dengan kebingungan. Aku hanya menatapnya. Wajahnya bukan hanya marah, tapi ketakutan. Aku berdiri pelan. "Ibu kenapa?" "Takut ada sesuatu yang terbongkar." Ia menoleh padaku, mata merah dan berkaca-kaca. Tapi bukan sedih. Panik. Pengacara akhirnya menutup laptopnya dan berkata, "Kita lanjutkan ke bagian resmi nanti. Mohon tenang, Ibu." Aku menatap ke sekeliling. Malam ini telah membuka pintu pertama dari banyak rahasia. Tapi bukan pesta warisan yang kutemukan, melainkan sebuah pecahan kebenaran yang selama ini sengaja dikubur. Dan aku yakin, ini baru awalnya. Tanganku mengepal erat di sisi tubuh saat langkahku meninggalkan ruang utama rumah Bu Ratna malam itu. Semua sorot mata tertuju padaku, bukan karena bela sungkawa, tapi karena rasa ingin tahu yang dibungkus dengan senyum palsu. Tapi aku tidak peduli. Yang tertinggal dalam benakku cuma satu. Kenapa Bu Ratna histeris saat video Dimas diputar? Dimas tak pernah takut. Ia bukan tipe yang menyimpan dendam atau menyindir lewat kata. Tapi dalam video itu, ada luka dalam di sorot matanya. Dan Bu Ratna reaksinya bukan sekadar terkejut. Ia takut, panik.
Seperti menyaksikan hantu dari masa lalunya sendiri. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di tepi ranjang. Flash disk hitam dari Pak Rendra masih kusimpan rapi di laci. Tapi sekarang aku merasa waktunya sudah datang. Aku butuh tahu apa sebenarnya yang Dimas sembunyikan dariku, dan dari semua orang. Kugeser kursor di laptop, colokan flash disk itu perlahan. Hanya ada satu folder. Namanya, jangan percaya mereka. Tanganku mulai berkeringat saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa file. Tapi mataku langsung tertuju pada satu nama video. Untuk Ayla jika aku gagal. Kuklik. Layar menampilkan wajah Dimas, duduk di dalam mobil. Malam hari. Lampu jalan terlihat samar di balik jendela. Nafasnya berat. Suaranya pelan. Nyaris seperti berbisik. Ayla, kalau kamu nonton ini, berarti aku gagal. Rencana aku ketahuan. Atau aku nggak sempat menyelesaikan semuanya. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku percaya sama kamu. Hanya kamu. Aku menutup mulutku, menahan isak yang sudah naik ke tenggorokan. Layar masih berjalan. Aku udah tahu sejak lama. Tentang ibu. Tentang semua ini. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Karena aku pikir, selama aku diam, mereka nggak akan menyakitimu. Dimas menarik napas panjang. Beberapa waktu lalu, aku temukan catatan keuangan lama keluarga. Aku iseng buka lemari tua di kantor ibu, dan aku nemu dokumen yang bikin aku muak. Sejumlah transfer besar, pengalihan aset yang nggak pernah aku tanda tangani. Lalu nama itu muncul. Devi. Dek. Jantungku berhenti sepersekian detik. Nama itu sama dengan yang disebut Dimas di video pesta tadi. Ayla, kalau kamu lihat Devi, itu artinya aku gagal. Artinya ibu menang. Dan kamu dalam bahaya. Dimas menunduk. Wajahnya penuh beban. Tapi lalu ia menatap kamera. Sorot matanya tajam. Ibu bukan seperti yang kamu kenal. Di depan orang, dia wanita karismatik, penyayang, terhormat. Tapi di balik itu, dia lebih dari sekadar pengendali. Dia ingin segalanya, bahkan aku. Sejak aku kecil, semua yang aku lakukan harus sesuai keinginannya. Aku bukan anak. Aku investasi. Air mataku jatuh deras. Aku sempat coba bicara. Tapi dia hanya tertawa. Katanya aku terlalu lemah untuk pegang warisan. Dia bilang, aku akan jatuh seperti ayah. Aku terhenyak. Selama ini Dimas selalu bilang ayahnya meninggal karena kecelakaan. Tapi di video ini, nada suaranya lain. Seperti menyimpan makna yang lebih dalam. Aku sempat cari tahu soal Devi. Aku pikir dia cuma asisten. Tapi ternyata, lebih dari itu. Aku nggak bisa cerita sekarang. Nanti kamu akan tahu sendiri. Tapi satu yang pasti, jika kamu lihat dia lagi, jangan diam. Jangan percaya siapapun di rumah itu. Dimas terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku cuma ingin hidup tenang sama kamu. Tapi aku tahu, orang-orang seperti ibu nggak akan pernah membiarkan itu. Jadi, kalau ini memang akhirnya, setidaknya kamu tahu, kamu bukan gila. Kamu nggak sendirian. Layar gelap. Video selesai. Aku terpaku. Badanku menggigil. Suasana kamar terasa menekan. Aku menatap jendela. Gelap. Senyap. Tapi isi kepalaku gaduh. Nama, Devi, kembali berputar-putar di dalam benakku. Dimas tahu sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konflik warisan. Dan Bu Ratna. Reaksinya tadi malam seakan menguatkan semua itu. Keesokan paginya, aku memutuskan kembali ke rumah Bu Ratna. Tapi bukan untuk bertanya atau marah. Aku hanya ingin melihat wajahnya. Mencari sedikit celah dalam sorot matanya. Pelayan rumah menyambutku dengan wajah canggung. Ibu sedang tidak ingin diganggu, Bu Ayla. Bilang saya hanya mau bicara sebentar. 5 menit saja. Ia masuk. Tak lama, pintu terbuka. Bu Ratna berdiri di ambang, mengenakan gaun tidur mahal, wajahnya tanpa riasan. Kenapa datang lagi?
Suaranya dingin, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Aku menatap matanya, dalam dan tenang. Saya nonton videonya sampai habis. Wajahnya langsung berubah. Rahangnya menegang. Tapi ia tidak bicara. Dimas cerita soal banyak hal. Termasuk Devi. Detik itu juga Bu Ratna menoleh. Sekilas. Tapi cukup bagi mataku membaca rasa panik yang mencoba disembunyikan. Apa kamu tahu? Devi kemana sekarang? Aku tanya. Ia mendekat. Ayla, dengarkan saya baik-baik. Kamu baru kehilangan suami. Jangan isi kepalamu dengan hal-hal yang gak perlu. Fokus saja pada hidupmu. Dunia ini keras. Apalagi kalau kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Dimas bilang saya gak sendiri. Jawabku datar. Bu Ratna tertawa kecil. Dimas selalu sensitif. Terlalu mudah percaya orang. Aku melangkah lebih dekat. Tapi dia nggak pernah salah soal ibu, kan? Kami bertatapan. Untuk beberapa detik. Waktu seperti berhenti. Lalu ia berkata pelan, hampir berbisik. Berhentilah sebelum kamu nyesal. Ada hal-hal yang lebih baik tetap jadi rahasia. Ayla. Bahkan untuk istri. Aku menggenggam tas kecilku erat-erat. Terima kasih atas waktunya, Bu. Aku membalikan badan, melangkah pergi. Tapi sebelum pintuku tutup, ku dengar ia berkata dengan suara hampir tak terdengar. Kalau kamu ketemu Devi, sampaikan salamku. Sore itu, aku duduk di teras rumah sendiri. Gelas teh sudah dingin. Tapi pikiranku tak berhenti bekerja. Siapa Devi sebenarnya? Kenapa dia disebut di video Dimas? Kenapa Bu Ratna takut? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas? Langit mulai gelap. Tapi di dalam diriku, sesuatu sudah menyala. Angin malam bertiup pelan dari celah jendela. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di ruang kerja kecil milik Dimas yang sudah lama kutinggalkan sejak kepergiannya. Semua masih seperti dulu. Buku-bukunya tertata rapi. Lukisan abstrak favoritnya masih tergantung di dinding. Tapi malam ini, ruangan itu seperti menyimpan napas. Di hadapanku, terbuka sebuah buku catatan hitam. Bukan sembarang buku. Ini milik Dimas. Satu-satunya barang yang ia pegang erat saat rekam dalam video terakhirnya di restoran. Aroma kertas tua menyeruak saat aku membalik lembar demi lembar. Tulisan tangan Dimas memenuhi setiap sudut halaman. Rapi. Tapi penuh tekanan. Di halaman pertama, hanya satu kalimat. Jika aku jatuh, kamu harus berdiri. Dadaku sesak membacanya. Kalimat itu terasa seperti titipan terakhir. Seolah ia tahu bahwa aku akan sampai di titik ini, sendirian, bertanya-tanya, dan mencari. Tanganku gemetar saat lanjut ke halaman berikutnya. Daftar nama-nama tertera di sana. Seperti yang pernah kulihat di foto yang dikirim Pak Rendra. Bu Ratna, Eka, Nara, Arwin, Devi. Semua nama dicoret tipis, kecuali dua, Ayla dan Devi. Aku menatap nama Devi lama sekali. Siapa dia sebenarnya? Kenapa namanya tidak dicoret seperti yang lain? Dan kenapa Dimas bilang jika aku melihatnya, itu tanda ia gagal? Aku membalik halaman berikutnya. Di sana tergambar denah. Bukan rumah, bukan gedung, tapi seperti tanah lapang dengan satu bangunan kecil di tengahnya. Di pojok bawah tertulis, Gudang Belakang, Villa Lembang Arsip 2010. Ingatanku perlahan menarik potongan masa lalu. Villa Lembang. Ya, tempat liburan keluarga besar Dimas beberapa tahun lalu. Tapi aku tidak ingat ada gudang. Setiap kali kami ke sana, akses ke area belakang selalu dikunci. Katanya, hanya tempat penyimpanan barang tua. Aku menutup buku perlahan. Perasaan gelisah merambat dari dada hingga ke ujung kaki. Tanganku meraih ponsel, mengetik pesan ke seorang teman lama Dimas yang dulu sempat jadi pengurus villa keluarga. Mas Yoga, saya perlu akses ke Villa Lembang. Malam ini. Pukul 11 malam. Aku tiba di depan villa. Cuaca dingin menusuk kulit. Kabut turun perlahan dari perbukitan,
membuat suasana seperti dilapisi rahasia. Lampu depan villa menyala temaram. Tidak ada siapa-siapa. Mas Yoga sudah meninggalkan kunci di bawah pot bunga sesuai pesan terakhirnya. Aku berjalan melewati halaman rumput yang basah karena embun. Aroma tanah lembab menyatu dengan udara dingin yang tajam. Villa ini dulunya terasa hangat saat bersama Dimas. Tapi malam ini, ia seperti bangunan kosong yang menyimpan terlalu banyak bisik. Aku membuka pintu belakang, melewati dapur lama yang masih berisi alat-alat dapur dari tahun-tahun lalu. Tak ada perubahan. Tapi di luar jendela belakang, aku melihat sebuah bangunan kecil yang nyaris tertutup pohon dan semak. Gudang itu. Kakiku melangkah pelan. Setiap derit rumput di bawah sepatu terasa seperti suara yang menggema. Aku mengangkat ranting-ranting yang menutupi jalan setapak. Di depan pintu kayu usang itu, aku berhenti. Kunci gudang sudah digantung di dinding samping, berkarat, tapi masih utuh. Kutarik napas panjang. Bismillah, bisikku. Kunci berputar lambat. Engsel pintu berbunyi saat kubuka. Aroma kayu tua dan debu menyergap wajahku. Senter dari ponsel jadi satu-satunya penerang. Di dalam gudang, ada lemari besi besar yang terbuka sedikit. Aku mendekat. Di dalamnya ada 2 koper tua, 1 kotak kardus besar, dan 1 map lusuh bertuliskan Keuangan Internal 2009 hingga 2010. Ku keluarkan semuanya perlahan. Di dalam map itu, terjepit puluhan bukti transfer. Nominal besar. Sebagian tercatat atas nama perusahaan keluarga. Tapi yang membuatku terdiam adalah satu nama penerima yang terus muncul. Devi Maulida. Tanganku gemetar. Tanggal-tanggal di dokumen itu menunjukkan periode yang sama dengan saat ayah Dimas dikabarkan meninggal kecelakaan. Tapi tak ada catatan lain soal peristiwa itu. Semuanya seperti dihapus. Di bawah tumpukan kertas, aku menemukan 1 amplop coklat. Di dalamnya 1 foto lama. Seorang gadis remaja, memakai seragam sekolah sederhana, berdiri di samping wanita yang sangat familiar, Bu Ratna. Tapi bukan dalam suasana formal. Mereka berdiri berdekatan, seperti ibu dan anak. Di belakang mereka ada papan nama, Panti Asuhan Melati. Kurasakan napasku tercekat. Tangan kananku menutupi mulut, menahan suara yang ingin meledak. Devi, bukan sekadar asisten, bukan pegawai. Ia bagian dari cerita yang lebih dalam. Dan Bu Ratna menyimpannya rapat-rapat. Aku kembali membuka koper yang lain. Di dalamnya ada kamera video lama, model yang sudah tidak diproduksi lagi. Kutekan tombol putar. Ternyata masih ada 1 rekaman tersisa. Layar kecil menyala. Gambarnya goyang. Tapi perlahan terlihat Dimas, masih muda, duduk di taman villa ini. Di sampingnya, seorang gadis remaja. Aku mengenal senyum itu. Devi, kalau Mama tahu kita rekaman, habis kita. Kata Dimas sambil tertawa kecil. Devi ikut tertawa, tapi sorot matanya kosong. Aku capek, Mas, katanya pelan. Capek pura-pura bukan siapa-siapa. Dimas mengangguk. Tenang, nanti kalau aku udah cukup kuat, aku angkat kamu. Biar semua orang tahu, kamu bukan cuma anak titipan. Gambar berhenti. Rekaman habis. Aku tak bisa berdiri. Kakiku lemas. Ruangan ini tiba-tiba mengecil, sesak, seperti menekan dari segala arah. Selama ini Dimas tahu, tapi ia menyimpan semuanya. Termasuk soal Devi, termasuk soal keluarganya sendiri. Kupeluk catatan hitam itu erat-erat. Mataku basah. Aku mulai mengerti. Kenapa Dimas bilang aku harus berdiri jika dia jatuh? Karena ia sudah tahu dia akan jatuh. Dan jika aku tidak melanjutkan jejaknya, semuanya akan hilang, terkubur di balik pesta-pesta mewah, nama besar keluarga, dan kebohongan yang dijadikan kebenaran. Aku melangkah keluar dari gudang dengan tubuh yang masih gemetar, tapi langkah yang lebih mantap dari sebelumnya. Pagi itu udara terasa berat, meski matahari bersinar cerah. Aku duduk di meja makan tanpa menyentuh sarapan yang sudah kusiapkan sejak subuh. Pikiran terus berputar pada satu nama, Devi Maulida.
Nama itu kini menjadi poros dari semua pertanyaan yang menggerogoti pikiranku sejak Dimas pergi. Siapa sebenarnya Devi? Kenapa Dimas begitu takut jika aku bertemu dengannya? Dan kenapa nama itu muncul di catatan keuangan lama keluarga? Bahkan di video-video pribadi yang jelas tidak untuk konsumsi siapapun? Aku tahu satu hal. Aku tak bisa diam. Ku keluarkan laptop dari tas, duduk di depan layar, lalu mulai mengetik. Devi Maulida, Bandung. Hasil pencarian membanjir. Sebagian besar tidak relevan. Terlalu banyak orang dengan nama itu. Tapi aku mempersempit pencarian ke tahun-tahun saat Dimas dan Devi masih remaja. Beberapa menit kemudian, mataku terpaku pada satu artikel lama dari media lokal. Judulnya biasa, Panti Asuhan Melati menerima donasi dari keluarga Pranata. Tahun 2009. Kubuka artikel itu. Ada foto. Wajah yang tak asing. Devi. Masih muda. Berdiri di antara anak-anak lain, tapi dengan posisi agak menyendiri. Di sampingnya, Bu Ratna, tersenyum lebar. Tatapannya ke Devi, berbeda. Bukan tatapan seorang dermawan pada anak asuh, tapi seperti pemilik pada sesuatu yang ia sembunyikan. Dadaku berdebar. Lalu aku lanjutkan pencarian lewat nama panti asuhan. Ku cari kontak. Akhirnya kutemukan nomor lama yang masih aktif. Dengan tangan gemetar, kutekan tombol panggil. Panti Asuhan Melati, selamat pagi. Saya Ayla, ingin menanyakan soal alumni lama. Namanya Devi Maulida. Apakah beliau masih pernah menghubungi? Terdengar hening di seberang. Maaf Bu, nama itu sudah lama sekali tidak kami dengar. Setelah beliau lulus SMA, tidak pernah kembali ke sini. Kami dengar terakhir beliau kerja sebagai asisten rumah tangga. Apakah ada informasi kemana beliau pergi setelahnya? Setahu kami, beliau sempat ikut salah satu donatur tetap panti. Tapi, mohon maaf, kami tidak tahu kemana setelah itu. Tapi, saya pernah dengar beliau sempat buka warung kecil di daerah Cicahem. Tapi itu juga sudah lama. Terima kasih, Bu. Ini sangat membantu. Ku tutup telepon. Jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Tanganku langsung membuka aplikasi peta, mencari titik-titik lokasi sekitar Cicahem. Tak ada yang pasti, tapi aku memilih satu rute dan langsung keluar rumah. Sore menjelang saat aku tiba di gang sempit yang dipenuhi warung tenda dan penjual kaki lima. Suara klakson, teriakan pedagang, dan langkah kaki berpadu jadi irama kota yang sibuk. Aku menyusuri satu persatu deretan kios kecil, memperhatikan wajah para penjual. Maaf, Bu, di sini ada yang namanya Devi. Tanyaku ke seorang ibu pemilik warung gorengan. Ibu Devi? Yang jual bubur dulu. Aku menoleh cepat. Iya, itu. Di mana ya sekarang? Ibu itu udah lama nggak buka lagi, Bu. Beberapa bulan yang lalu jualannya berhenti. Nggak bilang-bilang. Tapi katanya pindah ke rumah susun belakang pasar lama. Tapi saya nggak tahu nomor berapanya. Hatiku berdebar. Ada harapan kecil yang muncul di ujung terowongan ini. Aku berterima kasih lalu berjalan cepat ke arah yang ditunjukkan. Rumah susun itu tua dan nyaris tak terawat. Dindingnya penuh coretan, dan tangganya berderit saat kupijak. Kutatap satu demi satu pintu. Tak ada yang menyebut nama Devi. Tapi di lantai 3, di depan pintu nomor 308, aku melihat secari kertas kecil tertempel. Maulida, harap tidak menitip surat lagi. Jantungku serasa berhenti. Kupukul pelan pintunya. Beberapa detik hening. Lalu pintu terbuka sedikit. Seorang wanita muncul di balik pintu, mengenakan baju sederhana, wajahnya pucat, rambutnya dikuncir asal. Tapi aku tahu, itu dia. Devi. Wajahnya langsung berubah pucat. Siapa kamu? Aku Ayla, istri Dimas. Ia tak menjawab, tapi tubuhnya mundur perlahan, lalu membanting pintu. Kutahan cepat dengan tangan. Tolong, aku nggak mau ganggu, tapi aku butuh jawaban. Dimas meninggal. Dan kamu satu-satunya yang dia sebut di pesan terakhirnya. Pintu berhenti.
tak tertutup penuh. Dari celahnya, kulihat matanya mulai basah. Dia benar-benar udah nggak ada. Aku mengangguk. Perlahan, pintu itu pun terbuka penuh. Di dalam kamar sempit itu, aku duduk di kursi plastik tua, sementara Devi menyeduh 2 gelas teh celup. Ia duduk di ujung ranjang lipat. Matanya sembab, tapi masih kuat menahan. Maaf aku tutup pintu tadi, katanya pelan. Aku takut. Aku pikir mereka kirim orang buat nyari aku. Siapa mereka? Tanyaku langsung. Ia diam. Lalu berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. Keluarga kamu. Hatiku mencelos. Kamu tahu semuanya, kan? Soal Bu Ratna. Soal Dimas. Kamu adiknya. Devi menggeleng cepat. Aku bukan adiknya. Aku anak yang tak diakui. Ibu kandungku kerja sebagai pembantu di rumah mereka. Waktu Dimas masih kecil. Bu Ratna dulu dekat sama ayah Dimas. Tapi waktu semuanya terbongkar, ibu diusir. Aku dibawa ke panti. Tapi Bu Ratna masih biayai. Diam-diam. Mungkin karena rasa bersalah, atau karena takut aib terbongkar. Aku tak bisa berkata-kata. Dimas tahu, tapi kami sepakat untuk diam. Dia cuma janji kalau nanti waktunya tepat, dia akan perkenalkan aku. Bukan sebagai skandal, tapi sebagai keluarga. Devi mengusap matanya. Tapi sebelum itu terjadi, dia meninggal. Aku mendekat. Dimas tinggalkan pesan. Dia bilang kamu punya kunci semuanya. Devi berdiri, mengambil satu kotak kecil dari bawah tempat tidurnya. Ia menyerahkan satu map berisi fotokopi dokumen, surat pribadi, dan satu salinan rekening koran yang menunjukkan aliran dana ke banyak nama, termasuk ke nama Bu Ratna sendiri. Ini bukti kalau Bu Ratna bukan hanya manipulasi warisan, tapi juga menyembunyikan identitasku. Aku anak dari ayah Dimas. Tapi aku bukan anak di mata keluarga itu. Aku memeluk dokumen itu dengan tangan gemetar. Kamu mau bantu aku? Devi menatapku. Ada luka yang dalam di balik matanya, tapi juga tekad. Kalau kamu siap, aku akan buka semuanya. Langit pagi terlihat mendung, tapi di dalam dadaku, badai sudah lebih dulu datang. Semalaman aku tak bisa tidur. Duduk di kamar, membuka ulang setiap dokumen yang Devi serahkan. Catatan transfer, salinan surat, potongan surat kabar, dan satu file audio pendek yang direkam sembunyi-sembunyi oleh Dimas. Suara Bu Ratna yang sedang berbicara dengan seseorang tentang pengalihan aset diam-diam. Kalau semua atas nama Dimas, kita nggak akan pernah bisa atur. Dia terlalu lembek. Semua bisa hancur kalau warisan itu jatuh ke tangan yang salah. Suara Bu Ratna dingin, penuh kendali. Seolah dia bicara tentang barang, bukan anak kandungnya sendiri. Kupeluk dada, menahan rasa sesak yang tak kunjung reda. Dimas tidak cuma pergi. Dia dihapus. Perlahan, sistematis, dan dengan penuh perhitungan. Dan yang lebih menyakitkan, semua dilakukan oleh orang yang selama ini mengaku keluarga. Devi datang ke rumah pagi itu. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding semalam. Tapi aku tahu dia menyimpan luka yang dalam. Luka bertahun-tahun yang terus dipendam. Aku udah siap, katanya. Kami duduk di ruang kerja. Di hadapan kami ada laptop, map bukti, dan sebuah flash disk baru. Di dalamnya kami kumpulkan semua rekaman, salinan dokumen, dan data transaksi yang membuktikan manipulasi warisan yang dilakukan Bu Ratna. Tapi bukan itu tujuannya. Kita bukan mau buat skandal. Aku bilang, kita bukan mau bikin malu orang. Tapi ini soal keadilan. Devi mengangguk. Dimas pantas mendapat kebenaran, meski dia udah nggak ada. Kami mulai dengan menyusun urutan kejadian. Dari tanggal Dimas menemukan catatan keuangan, saat dia mulai merekam video diam-diam, hingga akhirnya dia menyusun strategi untuk mengalihkan aset sebelum terlambat. Tapi semua berhenti di satu titik, kematiannya. Devi menunjuk satu salinan hasil medis. Ini hasil rekam jantung Dimas 3 hari sebelum dia meninggal. Denyutnya nggak stabil.
Tapi dia nggak punya riwayat jantung sebelumnya. Aku menatap hasil itu lama. Kamu yakin ini bukan alami? Dia menggeleng. Dimas sempat bilang ke aku. Dia curiga ada yang masukin sesuatu ke makanannya. Tapi waktu itu dia belum punya bukti. Satu-satunya orang yang punya akses penuh ke makanan Dimas di hari-hari terakhir adalah Bu Ratna. Tanganku mengepal. Tapi aku tahu kami tak bisa gegabah. Semua harus disusun. Rapi. Legal. Aku menghubungi seseorang yang pernah dikenal Dimas, pengacara Haris, pria setengah baya yang dulu pernah membantu urusan bisnis Dimas diam-diam, tanpa campur tangan keluarganya. Saat kami temui Haris di kantornya, dia langsung mengenali kami. Ayla, saya ikut berduka. Dimas orang baik. Saya yakin dia terbunuh secara perlahan. Jawabku tanpa basa-basi. Haris terdiam. Tapi saat kami mengeluarkan dokumen, rekaman, dan seluruh kronologi, ekspresinya berubah. Ini cukup kuat untuk buka investigasi. Tapi kalian butuh waktu dan perlindungan. Apa bisa warisan ditarik kembali? Tanya Devi. Bisa. Kalau bisa dibuktikan bahwa dokumen terakhir Dimas ditandatangani sah, tanpa paksaan, dan bahwa ada pihak yang menyembunyikannya. Aku mengangguk. Saya punya flash disk dari Dimas. Di dalamnya ada surat wasiat pribadi yang belum pernah dibacakan. Video lengkapnya. Dan tanda tangannya. Haris menyandarkan badan ke kursi. Kalau begitu, kita bisa mulai. Tapi kalian harus siap. Ini bukan cuma soal hukum. Ini soal pengaruh. Nama besar. Aku menatap Haris. Mantap. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya nggak akan kehilangan harga diri suami saya juga. Malam harinya, kami kembali menyusun strategi. Haris menyarankan kami tak hanya menyiapkan jalur hukum, tapi juga mengatur momentum. Waktu pembacaan ulang warisan akan jadi momen paling menentukan. Ajak keluarga besar. Hadirkan notaris, saksi legal, dan mainkan videonya. Aku tahu ini bukan hanya tentang menang, tapi juga mengungkap siapa yang selama ini menyimpan wajah ganda di balik topeng keluarga. Di sela persiapan, aku duduk berdua dengan Devi di balkon. Hujan turun pelan, seperti menenangkan gemuruh hati. Kamu takut? Tanyaku. Tentu, tapi lebih takut kalau aku diam. Aku menatapnya. Kamu kehilangan banyak hal, tapi kamu tetap kuat. Devi menunduk, bibirnya bergetar. Aku cuma pengin diakui, bukan sebagai anak hasil salah, tapi sebagai manusia, yang juga punya hak. Aku menggenggam tangannya. Kamu bukan salah. Kamu bagian dari kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Kami saling menguatkan, saling percaya. Dalam luka, kami menemukan persaudaraan yang tak dibentuk oleh darah, tapi oleh kebenaran. Beberapa hari kemudian, undangan resmi kami kirimkan. Bukan undangan pesta, tapi undangan pembacaan ulang warisan berdasarkan dokumen sah terakhir almarhum Dimas Arya. Bu Ratna menerima undangan itu. Kami tahu dia tidak akan menolak. Dia terlalu percaya diri. Atau mungkin, terlalu takut kehilangan kendali. Kami siapkan ruang. Kami siapkan saksi. Kami siapkan segala hal yang perlu untuk memperlihatkan apa yang selama ini mereka tutupi. Dan di tengah semua itu, aku hanya memohon dalam hati. Ya Allah, beri aku keberanian untuk berdiri seperti yang Dimas minta. Karena aku tahu, kebenaran yang disembunyikan terlalu lama, akhirnya akan menemukan jalannya. Langit sore itu gelap, seakan tahu bahwa malam nanti bukan sekadar pertemuan keluarga, melainkan panggung untuk satu kebenaran yang selama ini terkubur dalam diam. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan baju yang sama seperti saat pembacaan warisan pertama, gaun hitam polos. Tapi kali ini bukan karena duka, bukan karena kehilangan, tapi karena tekad. Aku tidak akan menangis malam ini, tidak akan gemetar, tidak akan mundur. Karena yang akan bicara nanti bukan hanya aku, tapi juga Dimas. Lewat bukti, lewat video, lewat suara yang mereka kira sudah berhasil mereka bungkam.
Di sampingku, Devi mengenakan blus putih sederhana. Wajahnya tegang, tapi matanya tegas. Ia bukan lagi gadis yang bersembunyi di balik bayang-bayang keluarga. Malam ini, dia akan berdiri di depan mereka, bukan sebagai rahasia, tapi sebagai kenyataan. Kami berangkat lebih awal. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya suara napas dan detak jantung yang terdengar. Tapi di kepala kami, satu persatu momen berlalu. Wajah Dimas, suara terakhirnya, pesan yang ia titipkan. Malam ini, semua akan dibayar. Rumah Bu Ratna tampak ramai. Mobil-mobil mewah berjejer seperti sebelumnya. Tamu-tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Mereka pikir malam ini hanyalah pengulangan formalitas. Penyegaran surat warisan dengan tampilan yang lebih rapi. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik layar, ada bom waktu yang siap meledak. Aku menyambut tamu dengan senyum tipis. Beberapa menyapaku canggung, beberapa berpura-pura ramah. Tapi aku bisa rasakan, ada ketegangan di udara. Ada bisik-bisik kecil. Tatapan-tatapan tajam yang mencoba membaca maksud dari undangan mendadak ini. Bu Ratna muncul dari dalam, memakai kebaya ungu tua, rambut disanggul rapi. Wajahnya datar, nyaris tak berekspresi. Tapi aku tahu di balik itu, dia tidak setenang yang terlihat. Banyak yang datang, katanya lirih padaku. Ya, semua yang pernah menyaksikan Dimas hidup, pantas menyaksikan kebenaran yang ia tinggalkan. Ia memalingkan wajah, tidak menjawab. Ruangan utama kini sunyi. Kursi-kursi disusun menghadap layar besar. Di meja depan, duduklah notaris, pengacara Haris, dan 2 saksi hukum. Semua legal. Semua siap. Aku maju ke depan, mengambil mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu malam ini. Mungkin banyak dari Anda berpikir bahwa ini hanya pembacaan ulang. Tapi yang akan diputar malam ini bukan hanya warisan, melainkan suara terakhir dari seseorang yang tak sempat menyampaikan semuanya. Kuanggukan kepala pada Haris. Ia menekan tombol pemutar. Layar menyala. Wajah Dimas muncul. Tidak seperti video sebelumnya yang rekamannya terburu-buru. Kali ini, ia duduk tenang. Latar belakang ruang kerjanya. Sorot matanya tajam, tapi tenang. Ini adalah video wasiat resmi. Disaksikan notaris dan direkam 2 minggu sebelum ia meninggal. Halo semua. Kalau kalian menonton ini, berarti surat ini belum pernah dibacakan. Dan aku tahu, mungkin akan ada yang tidak senang. Tapi aku harus lakukan ini. Suara Dimas memenuhi ruangan. Semua diam. Selama hidupku, aku diam. Tapi sekarang, aku bicara. Kepada keluarga, kepada ibu, kepada semua yang merasa memiliki hak atas hidupku. Aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah lama tahu apa yang kalian lakukan. Tentang aset, tentang pemalsuan tanda tangan, bahkan tentang siapa yang sebenarnya pantas disebut keluarga. Bu Ratna menggenggam lengan kursinya. Matanya membulat, tapi ia tak bergerak. Aku ingin semua yang kumiliki jatuh ke tangan yang bisa menjaganya, bukan menguasainya. Ayla, istriku, dan Devi, saudara tiriku, adalah 2 orang yang selama ini tidak pernah menuntut apapun dariku, tapi selalu ada. Beberapa tamu berbisik pelan. Nama Devi mulai terdengar. Warisan penuh, termasuk saham, properti, dan aset pribadi, resmi aku hibahkan kepada Ayla dan Devi. Aku sudah tanda tangani, dan semua dokumen disimpan oleh pengacaraku. Jika kalian mencoba membatalkannya, berarti kalian benar-benar tidak pernah mengenalku. Layar gelap. Aku mengalihkan pandangan ke Bu Ratna. Wajahnya pucat. Napasnya memburu. Notaris berdiri. Saya menyatakan bahwa video tersebut valid. Kami telah mencocokkan tanda tangan dan dokumen sah. Berdasarkan surat yang sudah didaftarkan, keputusan Dimas Arya Pranata adalah sah secara hukum. Seisi ruangan gaduh. Beberapa anggota keluarga besar langsung berdiri, memprotes. Ada yang marah, ada yang bingung. Tapi Bu Ratna hanya diam. Tubuhnya tampak lemas. Tak bersuara. Aku maju kembali. Saya tidak akan membahas rincian hukum.
Tapi saya ingin semua orang tahu bahwa Dimas meninggalkan kami bukan karena sakit yang datang tiba-tiba, tapi karena tekanan dan perlakuan yang ia terima selama ini. Kuserahkan mikrofon pada Devi. Ia melangkah maju. Suaranya bergetar, tapi jelas. Saya Devi, anak dari ayah Dimas. Selama hidup, saya disembunyikan, disebut aib, dibiayai diam-diam tapi ditolak terang-terangan. Malam ini, saya tidak berdiri sebagai pengganggu, tapi sebagai bagian dari kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan. Teriakan protes terdengar. Beberapa tamu keluar ruangan, tapi banyak yang tetap duduk, terdiam, mencerna. Bu Ratna akhirnya berdiri, tapi bukan bicara. Ia hanya menatap kami berdua, lalu berkata pelan, "Kalian pikir ini akhir? Kalian pikir menang karena satu video?" Aku melangkah mendekat. Kami tidak menang. Kami hanya mengembalikan apa yang kalian rampas. Dan Dimas akhirnya bisa tenang. Ia menatapku lama, lalu pergi tanpa bicara. Malam itu rumah terasa hampa setelah semua tamu pergi. Tapi tidak seperti biasanya. Bukan karena kosong, tapi karena beban telah dilepaskan. Di ruang tamu, hanya tinggal aku, Devi, dan Haris. Semua dokumen sah telah ditandatangani. Semua bukti sudah dicatat. Dan tidak ada lagi yang bisa dibantah. Aku menatap foto Dimas di meja kecil. Dalam hati aku bicara. Aku sudah melakukannya, Mas. Seperti yang kamu minta. Aku berdiri. Dan aku tidak jatuh. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Tapi gaungnya masih terasa. Nama Dimas kembali disebut. Bukan sebagai pewaris keluarga besar. Bukan pula sebagai anak manja seperti yang dulu sering dilabelkan diam-diam. Melainkan sebagai sosok yang berani meninggalkan kebenaran di saat nyawanya sendiri nyaris direbut secara perlahan. Pagi ini, matahari muncul tenang. Tidak terik, tidak redup. Hangatnya menembus tirai jendela rumah kecil tempat aku dan Devi tinggal sementara. Bukan rumah warisan, bukan juga properti besar yang kini sah secara hukum atas nama kami. Tapi rumah ini hidup, penuh kejujuran, penuh cerita. Aku duduk di teras, menyeruput teh hangat sambil membaca surat dari pengacara Haris. Dalam amplopnya ada 2 salinan dokumen legal, pengesahan warisan, dan surat tertulis dari notaris bahwa semua gugatan dari pihak keluarga Bu Ratna resmi dicabut. Mereka menyerah. Mungkin karena tahu mereka tak bisa lagi melawan bukti. Atau karena apa yang kami bawa bukan hanya data, tapi kebenaran yang tak bisa dibeli. Devi keluar dari dalam rumah membawa 2 piring nasi hangat. Kami duduk bersebelahan, diam, tapi saling mengerti. Tak perlu banyak kata. Perjalanan yang kami lalui telah mengikat kami jauh melebihi garis keturunan. Aku nggak pernah nyangka bisa duduk kayak gini, bareng kamu, tanpa harus sembunyi, tanpa takut dilihat siapa-siapa, katanya pelan. Aku menoleh dan tersenyum kecil. Aku juga nggak pernah nyangka. Tapi Dimas, dia udah tahu, jauh sebelum kita sadar. Devi menunduk. Kadang aku masih ngerasa bersalah. Karena selama ini aku hidup di balik punggung orang lain. Karena aku anak yang lahir dari hubungan yang gak pernah diterima. Tapi hari itu, waktu aku berdiri di depan mereka semua, aku ngerasa untuk pertama kalinya aku bukan cuma bayangan. Aku meraih tangannya. Kamu bukan bayangan. Kamu cahaya dari luka yang mereka coba sembunyikan. Dan kamu berhasil keluar. Sore itu, kami mengunjungi makam Dimas. Udara di pemakaman sejuk. Angin berembus pelan. Tak banyak orang. Hanya kami berdua, membawa bunga putih. Dan surat kecil yang kutulis semalam. Kubacakan pelan di hadapan pusara itu. Mas, hari itu kamu bilang kalau kamu jatuh. Aku harus berdiri. Dan hari ini, aku bukan cuma berdiri. Aku berjalan. Aku membuka semua yang kamu simpan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan yang kamu titipkan. Sekarang, kamu bisa tenang, karena kebenaran sudah kembali ke tempatnya. Devi menambahkan, Mas Dimas, terima kasih udah pernah ngajarin aku percaya sama diri sendiri.
Aku janji akan jaga semua yang kamu tinggalkan, bukan cuma hartamu, tapi warisan yang paling penting, keberanian. Kami berdua terdiam cukup lama. Tak ada suara selain dedaunan yang bergesek. Tapi rasanya, Dimas ada. Diam-diam mendengarkan. Diam-diam ikut tenang. Beberapa hari kemudian, aku dan Devi memutuskan pindah ke kota kecil di pinggiran. Tempat yang jauh dari nama besar keluarga, jauh dari sorotan. Kami membuka kedai makanan sederhana, warung kecil yang menjual masakan rumahan kesukaan Dimas. Di dindingnya, terpajang satu foto Dimas sedang tertawa di taman belakang Villa Lembang. Wajah yang utuh, bukan yang penuh luka. Setiap pelanggan datang, mereka tidak tahu siapa kami. Tidak tahu kisah di balik dua wanita yang melayani mereka dengan ramah. Tapi kami tahu, setiap senyuman mereka jadi pengingat bahwa kami telah kembali ke kehidupan yang nyata. Bukan kehidupan palsu yang dibangun dari kebohongan. Ada beberapa surat dari media, tawaran wawancara, dan cerita yang ingin diangkat menjadi tayangan. Tapi kami tolak. Karena ini bukan tentang menjadi viral. Ini tentang menutup luka dengan tenang. Keluarga Bu Ratna, mereka menghilang dari sorotan. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana mereka pergi. Tapi aku tak lagi peduli. Aku sudah memaafkan. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena aku butuh damai. Di satu malam yang sunyi, aku duduk sendiri di halaman belakang, menatap langit yang bertabur bintang. Dan seperti biasa, kututup malam dengan satu bisikan dalam hati. Ya Allah, terima kasih karena telah menuntunku, bukan hanya keluar dari kegelapan, tapi juga menuju cahaya yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Kalau bukan karena MU, mungkin aku tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar berdiri di sisiku. Terima kasih karena tidak membiarkanku hancur, meski semua nyaris runtuh. Air mataku jatuh pelan. Tapi kali ini bukan karena kehilangan. Tapi karena penuh. Karena lega. Karena akhirnya cerita ini selesai.